Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin hadir khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Kita telah sampaikan tadi di khutbatul hajah, pembukaan khutbah kita, tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan takwa Allah azza wa jalla. Dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan khutbah yang kita sampaikan tadi di setiap kali khutbah beliau, ceramah beliau, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Allamana Rasulullah SAW khutbatul hajah fin nikah wa ghairihi." Rasul mengajarkan kepada kami khutbatul hajah pada acara khutbah nikah maupun selainnya, khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha dan seterusnya. Dan di sini intinya bagaimana Rasul terus mewasiatkan kita dengan membacakan ayat-ayat tentang ketakwaan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini terus diulang-ulang oleh Rasulullah SAW setiap khutbah Jumat beliau. Kata para ulama, karena memang pentingnya takwa Allah azza wa jalla bagi setiap individu, masyarakat, baik terhadap umat Islam. Sedikit kita bacakan beberapa keutamaan dan pahala serta manfaat dari takwa Allah azza wa jalla. Yang pertama, Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari problematika kehidupannya dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka setiap kita kalau mendapatkan problematika dalam kehidupan ini, kembali kepada wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mungkin masih ada kekurangan dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Kalau masih banyak kesulitan, introspeksi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada yang salah, ada yang kurang dari ketakwaan kita kepada Allah. Demikian pula di antara keutamaan takwa kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada kalian al-furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kalau orang itu masih belum tahu mana hak mana batil, bahkan mungkin tidak tahu mana itu hak mana batil sama sekali, di antaranya kembali kepada takwa Allah Azza wa Jalla. Barangkali hatinya telah tertutup dengan dosa dan noda, sehingga hatinya tidak ada cahaya yang meneranginya untuk melihat kepada kebenaran. Sebagaimana firman Allah, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, hati mereka tertutup dengan dosa noda yang akhirnya menutupnya dari melihat kebenaran. Kemudian ma'asal muslimin, di antara keutamaan pahala takwa yang sangat luar biasa, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Kemudian ma'asal muslimin, di antara keutamaan takwa Allah Azza wa Jalla, khususnya bagi umat Islam, bahwasanya kata para ulama, at-taqwa miftahun nasr, bahwasanya takwa Allah adalah kunci kemenangan umat Islam. Kalau umat Islam betul-betul melaksanakan wasiat Rasul tadi untuk bertakwa kepada Allah, maka mereka pasti akan jaya, akan menang dari semua orang-orang kafir yang ada di atas muka bumi ini. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar, kalian bertakwa kepada Allah, tidak akan mungkin makar-makar jahat musuh kalian memadaratkan, mencelakakan kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun musuh memiliki kekuatan yang luar biasa canggihnya, namun kalau umat Islam betul-betul di atas takwa Allah, maka tidak akan mungkin mereka kalah dari orang-orang kafir. Bahkan Allah tegaskan dalam surat Ali Imran juga ayat 125, in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika kalian bersabar, kalian bertakwa kepada Allah, musuh mengepung kalian, Allah akan turunkan bala bantuan berupa 5.000 malaikat yang diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Namun Allah meminta dua saja dari kita. In tasbiru, jika kalian bersabar. Bersabar artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dikala kaum muslimin dalam keadaan lemah, maka hendaklah mereka bersabar, tidak menghunuskan pedang untuk perang, untuk jihad. Mana dalilnya? Sejarah Rasulullah dan para sahabat ketika mereka di kota Mekah ditindas, dijajah, sebagian para sahabat dibantai oleh kaum musyrikin. Namun Rasul sabar. Rasul tidak memerintahkan menghunuskan pedang. Mungkin dengan mudah para sahabat Rasul membunuh 1, 2, 3 dari kaum musyrikin jahiliyah. Namun inilah
yang diperintahkan oleh Allah. Dalam keadaan lemah, kaum muslimin wajib bersabar, menahan diri. Alam taro ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum. Tidakkah kalian memperhatikan kepada orang-orang kaum muslimin yang diperintahkan untuk menahan tangan mereka, tidak menghunuskan senjata pedang karena masih belum saatnya. Diperintahkan intasbiru untuk bersabar. Kemudian para sahabat Rasulullah sebagiannya minta untuk perang. Sebagian sahabat datang kepada Rasul untuk mereka berjihad. Namun apa kata Rasul? Innakum tastajilun. Kalian tergesa-gesa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-muslimun idza kanu bi ardin hum fiha mustad'afun falyamalu bi ayatis sabar. Kaum muslimin jika dalam keadaan lemah imannya, lemah akidah tauhidnya, lemah takwanya, ditambah lemah kekuatan militernya, maka hendaklah mereka bersabar. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau mereka nekat berjihad dengan senjata, fatal akibatnya. Kemadaratannya akan lebih banyak daripada kemaslahatannya. Inilah fikih jihad yang harus dipahami oleh setiap kaum muslimin agar sekali lagi jihad tidak menjadi bumerang atas Islam dan kaum muslimin. Intasbiru, jika kalian bersabar. Dan kata Rasul, innan nasra ma'as sabar. Sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Aqul qouli hada wa astaghfirullakum wa lisai muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, hadir khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Allah berfirman, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar, kalian bertakwa kepada Allah, tidak akan mungkin makar-makar jahat orang-orang kafir mencelakakan kalian. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika kalian bersabar, kalian bertakwa kepada Allah, musuh mengepung kalian, Allah akan menurunkan bala bantuan berupa 5.000 malaikat yang diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar menahan diri, tidak tergesa-gesa menghunuskan senjata untuk berjihad. Namun bersabar bukan berarti berleha-leha, bersantai-santai, tidak berupaya, berusaha menegakkan agama Allah. Ada usaha, namun usaha yang sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Upaya memenangkan Islam dan kaum muslimin bukan hanya modal semangat belaka, bukan modal akal-akalan belaka, namun modalnya ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa Allah? Kata Talq bin Habib rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in, ketika di zaman beliau terjadi banyak fitnah, maka sebagian orang datang kepada beliau, kaifa nattaqiha, bagaimana kita menghadapi fitnah ini? Maka beliau mengatakan, ittaquha bittaqwa, hadapi fitnah ini dengan bertakwa kepada Allah. Kemudian orang-orang itu berkata lagi, ajmil lana taqwa. Apa itu takwa? Yang bisa membentengi kita dari segala fitnah. Maka beliau mengatakan, anta mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah.
Inilah takwa ma'asal muslimin yang dikatakan oleh para ulama miftahun nasr, kunci kemenangan. Kalau kaum muslimin mau menang, kaum muslim mau jaya, laksanakan takwa Allah ini. Apa itu? Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan larangan yang pertama yang wajib ditinggalkan, larangan dari berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah. Perintah yang pertama yang wajib dilaksanakan, perintah bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan ini juga yang dijanjikan oleh Allah, yang bertauhid, meninggalkan syirik, akan jaya di atas muka bumi ini. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifanna fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadalahum wa la yubaddilanna min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Yang artinya Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa di atas muka bumi ini. Sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa. Dan Allah kokohkan agama yang Allah ridhai bagi mereka. Dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya kata Allah, ya'budunani. Mereka harus beribadah kepadaku saja, tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun. Ini diantara makna takwa Allah yang akan mengantarkan umat kepada kejayaannya, kepada kemenangannya. Dan dengan inilah Allah akan mengentaskan keterhinaan dari mereka. Kemudian kata Thalaq bin Habib tadi, diantara makna takwa Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Dalam kita berakidah, dalam kita beribadah, dalam kita berjihad, harus didasari oleh qala Allah wa qala Rasul, dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan dengan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ma'asal muslimin, nasihat dari para ahli ulama bahwasanya umat Islam tidak akan jaya kecuali kembali kepada intasbiru wa tattaqu, dengan makna yang telah kita dengarkan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina dan di mana saja mereka berada, dan semoga Allah menghancurkan orang Zionis Yahudi dan yang bersama mereka. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadal balada aminan wa sayra biladil muslimin. Allahumma munzilal kitab mujriyas sahab hazimil ahzab ihzimil yahuda ajilan ghaira ajilin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syatit syamlahum wa farik jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurim ya rabbal alamin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum, Allahumma salimhum, Allahumma ja'alhum mansurina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.